Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat, sehat, ceria. Jangan lupa berdoa ya buat semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara. Oke. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian masa praaksara, lalu mengenal periodisasi sejarah, perkembangan bumi secara geologis, dan yang terakhir menunjukkan periodisasi secara arkeologis. Oke, next. Yang ke-1 mengenal pada masa praaksara, periode di mana manusia belum mengenal tulisan ya anak-anak. Oke, lanjut ke periode masa praaksara. Di sini manusia pertama kali muncul di muka bumi kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Jadi di sini lanjut kembali ke periodisasi perkembangan bumi secara geologis. Ada 3, yaitu zaman Arkaikum, zaman tertua. Ini kurang lebih 2,5 juta tahun yang lalu. Zaman ini kulit bumi sangat panas sehingga belum ada makhluk hidup. Nah, yang kedua zaman Paleozoikum. Di sini kurang lebih 340 juta tahun yang lalu, zaman ini sudah muncul makhluk hidup seperti binatang kecil yang tidak bertulang punggung ya, maksudnya seperti ikan, amfibi, reptil. Lalu zaman Mesozoikum, yaitu 140 juta tahun. Zaman ini muncul binatang-binatang yang besar seperti dinosaurus, reptil, dan burung. Zaman ini disebut zaman reptil. Lanjut ke zaman Neozoikum. Ini kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi zaman tertier dan kuartir. Yaitu kalau tertier, zaman dimana muncul hewan-hewan besar menyusui seperti gajah purba. Kalau kuartir yaitu kurang lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini awal kehidupan manusia sudah mulai ada ya anak-anak. Lanjut ke periodisasi secara arkeologis. Di sini zaman Paleotikum, zaman batu, kira-kira 600 tahun yang lalu manusianya hidup di gua dan masih berpindah-pindah memperoleh makanan dengan cara berburu ya. Lalu zaman Neolitikum, zaman batu tengah, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Zaman ini manusia sudah ada dan menetap. Zaman Neolitikum, zaman ini kehidupan manusia sudah menetap dan sudah mampu menghasilkan makanan dan bisa membuat perhiasan ya, contohnya gerabah dan pakaian. Lalu yang terakhir zaman Megalitikum, zaman batu besar. Zaman ini dibuat bangunan-bangunan besar, contoh menhir, domen, dan patung. Lanjut, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang ke-1, masa berburu dan mengumpulkan makanan atau zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Yang keduanya masa bercocok tanam atau masa Neolitikum. Lalu yang ketiga masa perundagian atau zaman perunggu. Zaman bisa membuat perhiasan manusia lebih maju. Ya, next. Alat-alat dan bangunan peninggalan masa praaksara. Yang ke-1, peninggalan zaman Paleolitikum. Kapak genggam, kapak primbas, alat serpi dari batu, alat serpi dari tulang. Yang kedua, peninggalan zaman Mesolitikum, kapak Sumatera, batu pipisan, kapak pendek, sampah dapur gua. Yang ketiga, peninggalan zaman Neolitikum, kap lonjong, kapak persegi, mata panah, pakaian dari kulit kayu, perhiasan, anyaman. Lanjut lagi, maaf itu yang keempat ya, bukan 2 ketikan ibu. Nah, yang keempat yaitu zaman Megalitikum, menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, kubur batu, arca, pundan berundak. Next, peninggalan zaman logam yaitu kapak, corong moko, neraca, nekara, arca, candrasa, perhiasan arca, mata sabit. Oke, next. Nilai-nilai masa praaksara di Indonesia, nilai religi, nilai gotong royong, nilai musyawarah, nilai keadilan, tradisi bercocok tanam, tradisi bahan pelayaran. Nah, itu semua adalah nilai-nilai masa praaksara. Jadi kita di sini ada 6 nilai di mana untuk di Indonesia ini banyak sekali yang kita pelajari dari masa praaksara ya.
Ada 6, nilai religi, nilai gotong royong, nilai musyawarah, nilai keadilan, tradisi bercocok tanamnya sampai sekarang, tradisi bahari atau pelayaran. Oke, next. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan bermacam-macam budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Penduduk asli Indonesia bernama suku Veda, yaitu suatu ras yang berkulit hitam dan bertubuh pendek. Mereka tinggal di pedalaman. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia pada waktu itu adalah bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu. Mereka merupakan suku pendatang dengan ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklatan, dan mata sipit. Awal mulanya mereka tinggal di daerah pesisir. Next, perjalanan bangsa Proto Melayu ke Indonesia ada 2 jalur, jalur barat dan jalur timur. Jalur barat di sini masuk ke Cina Selatan, Yunan, Indochina, Siam Semenanjung, Malaya, lalu ke Sumatera, kemudian menyebar ke Pulau Indonesia. Lalu untuk jalur timur dari Yunan, Kepulauan Ryukyu, Jepang, lalu ke Taiwan, Filipina, Sangir, Sulawesi, pulau-pulau di Indonesia. Suku bangsa Indonesia yang berasal dari bangsa Proto Melayu adalah suku Mentawai, Dayak, dan Toraja. Oke, next. Perjalanan bangsa Deutero Melayu ke Indonesia. Bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda berasal dari Indochina. Bagian utara darah tinggi dating ini ya, bukan dating, utara daerah wilayah ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Berikut rute perjalanan Deutero Melayu, yaitu dari Indochina, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, kemudian menyebar ke Pulau Indonesia. Oke. Kedatangan bangsa Deutero Melayu ke Indonesia dengan membawa perkakas dan senjata yang terbuat dari logam, besi, logam atau besi. Nah, lalu di sini bangsa Deutero Melayu ini memperkenalkan kebudayaan Dongson dibandingkan bangsa Proto Melayu. Suku bangsa Indonesia yang berasal dari Deutero Melayu adalah suku Melayu Minang, Jawa, Bugis, dan sebagainya. Oke. Nah, yang terakhir coba kalian kerjakan tugas ya. Mudah-mudahan sesuai dengan jam mata pelajaran kita. Waktunya ya. Di sini yang ke-1, jelaskan penggunaan praaksara. Tadi Ibu sudah jelaskan, nanti bisa dibaca kembali. Lalu yang kedua, sebutkan periodisasi perkembangan bumi secara geologis. Yang ketiga, sebutkan periodisasi perkembangan bumi secara arkeologis. Sebutkan periodisasi perkembangan bumi berdasarkan kehidupan manusia, dan sebutkan masing-masing 3 alat peninggalan zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, zaman logam ya. Nah, di sini yang terakhir, yang ke-6, mendeskripsikan perjalanan bangsa Proto Melayu dari Cina Selatan menuju Indonesia melalui jalur barat. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai untuk hari ini materi yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat dan tugasnya dikerjakan. Absen juga jangan lupa ya. Mohon semuanya disiplin dan tetap sehat, tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.